Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa jurusan Teknologi Pertanian, terkait dengan percobaan yang keempat, yaitu dengan judul pemisahan senyawa organik dari daun tanaman. Tanaman yang digunakan yaitu Uncaria gambir rox, ya, atau disingkat dengan UGR. Untuk mencari tentang tanaman UGR, kita bisa memanfaatkan database yaitu dari website Knapsack Family. Ya, di sini ada search engine, kita klik. Kemudian di bawah ini ada Knapsack Keyword Search. Kemudian kita bisa kopikan nama latinnya, Uncaria gambir. Kita masukkan ya. Ya, kita lihat di sini ada 24.749 spesies ya, tanaman ya. Ini tanaman. Adapun metabolit ini sekitar 63.723. Data ini terupdate 30 Agustus 2024 ya. Baik, kita list ya. Ya, nah ini kita sudah dapat senyawa organik yang ada di dalam tanaman Uncaria gambir rox ya. Ini kita bisa simpan, kita copy ya. Kita masukkan ke Excel. Nah, kita pastekan seperti ini. Untuk merapikannya kita klik wrap text. Nah, kita sudah dapat datanya nih, ya. Nah, ini ada sekitar 18 senyawa organik, ya. 18 senyawa organik. Saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membaca data senyawa organik yang ada dalam suatu tanaman ya. Jadi ini ada 18 ya senyawa. Ada yang namanya katekin, epikatekin, mitrapilin, roxburgine, B, katekol, dan seterusnya sampai dengan gambirin ya. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mengetahui katekin itu apa ya? Maka kita bisa menggunakan website yang tadi. Ini kalau kita klik yang CID-nya ini dua kali, maka dia akan terbuka. Ah, ini ya. Kalau kita perbesar, nah seperti ini ya. Nama katekin lainnya ya, D-katekin. Kemudian tetrahidroksi transflavan, deksisianidanol, tifuran ya, dan dekatekol ya. Ini rumus senyawanya, dan ini adalah berat molarnya 290 079 038 gram per mol ya. Kalau kita lihat, ternyata katekin ini bukan hanya pada tanaman Uncaria gambir, tetapi pada tanaman-tanaman lain ya, Strobilantes crispus, Allium sativum, Mangifera indica, dan seterusnya ya. Banyak sekali nih. Oh ya, kalau kita referensinya ya. Referensinya ini ya. Kemudian yang lainnya misalnya epikatekin, ini juga sama ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apa itu katekin, apa itu epikatekin ya? Ya kita cari saja, kita copy misalnya ya. Kita copy sebagai dasar teori ya. Kita masukkan ke Google ya. Kita ketikkan misalnya eh, jurnal 2024 misalnya ya. Nah, enter. Nah, ini kita dapat ya. Take it ya. Anda buka misalnya yes, recent update on the potential use of catechin in cosmetics terkini. Ya, kira-kira gitulah kalau diterjemahkan ya.
cukup baru ya, direvisi 2024, diterima Januari 2024. Ini termasuk jurnal yang sangat baru ya. Nah, ini bisa kalian sebagai referensi ya. Katekin adalah flavonoid yang dikenal memiliki keuntungan sebagai antioksidan dan antibakteri. Penelitian baru menunjukkan potensi antioksidan katekin pada kulit. Ya, jadi kulit kita akan terlindungi dengan antioksidan dari senyawa katekin. Ya, katekin dan epigalokatekin dilaporkan memiliki potensi bisa melindungi aging. Aging itu penuaan. Ya, dan seterusnya bisa Anda baca sendiri ini. Ya, sangat bagus ini kalau untuk disimpan. Bisa Anda download ya. Mana untuk mengetahui downloadannya? Ini open ya. Artinya bebas. Bisa kalian simpan, bisa kalian mana untuk disimpan pakai ini barangkali ya. Coba kita praktek ya. Print misalnya. Bisa nggak disimpan dalam bentuk PDF? Bisa ya. Tapi berantakan ya. Coba pakai cara lain, ada nggak? Ini downloadannya ada nih. Ya, Anda download PDF. Oke, dapat. Kita buka ya. Nah, tentang katekin sebagai tinjauan pustaka ini bagus sekali nih ya. Recent update on potential use of katekin. Ya, ini bisa kalian simpan, bisa kalian sebagai rujukan ya. Adapun gambarnya, gambar rumus strukturnya tadi terlihat di sini ya. Nah, ini bisa kalian copy nih. Ya, bisa kalian misalnya di print screen ya. Nah, print screen atau screenshot kita simpan di mana? Di pen misalnya ya. Kita simpan di pen misalnya. Nah, seperti ini ya. Kita copy, bagus ini ya. Nah, Anda simpan misalnya di mana terserah ya. Di Word bisa ya. Misalnya kita eh, buat tabel ya. Misalnya seperti ini. Nama senyawa organik ya. Gambar gambar senyawa. Ya, kita masukkan di sini. Kita paste, kita tulis katekin. Ya, kita sesuaikan dengan namanya ya. Nah, seperti ini. Kita kasih nomor misalnya boleh. Nah, kita kasih nomor 1 misalnya ya. Nah, kayak gini. Dah jadi ya. Nah, nomor 2, apa nomor 2 tadi? Nomor 2 epikatekin. Epikatekin kita klik 2 kali yang ini ya. Oh, yang tadi belum ditulis ininya ya. Apa tadi? Berat molarnya. Nah, ini berat molar nih ya. Berat molar Anda bisa simpan. Misalnya ini kita eh, buat buat kolom baru, berat molar ya, gram per mol. Itu ya. Nah, ini bisa kita kecilkan seperti ini ya. Nah, kelihatan ya. Kemudian untuk yang epikatekin, ya, epikatekin kita copy ya. Kita copy, kita masukkan ke sini, kita kasih nomor 2, kita ambil gambarnya. Nah, ini sama print screen atau screenshot. Kita pastekan ke pen, kita simpan
dalam bentuk gambar cut ya. Kita masukkan ke sini ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya apa tadi? Berat molarnya belum? Ah, ini berat molarnya ya. Berat molarnya epikatekin 290. Kalau tadi katekin mana katekin? Nah, katekin berapa tadi? Sama ya? Hampir sama dia. Ya, hampir sama. Kalau dikasih rumus molekul juga boleh. Nama senyawa organik, garis miring, rumus molekul ya atau rumus senyawa ya. Nah, gitu ya. Nama organik, nama senyawa organik dan rumus ya, rumus kimia. Oke. Apa tadi yang katekin? Katekin ini ya. Ini ya. Bisa Anda simpan sini untuk epikatekin. Nah, ini ya. Ya. Nah, terus kalau kita ingin memperkaya data, misalnya mana tadi? Katekin ya. Katekin kita klik di bagian ini. Oh, bukan, bukan ya. Kita klik di bagian apa tadi? Ya, ya, eh, nggak perlulah ya. Cukup ini saja dulu ya. Nah, ini Epikatekin bisa kalian perluas juga ya. Kalian bisa masukkan, copy, masukkan ke Google. Caranya gini ya, paste, kemudian ketik jurnal 2024, enter. Kita cari yang mengandung epikatekin. Ya. Nah ini, epikatekin enhance lipid metabolism. Nah ini bisa kita buka ini, ya. Ini, ya. Mudah-mudahan bisa di-download ini. Oh, purchase PDF. Purchase PDF ini berarti kita harus beli ya. Tapi paling tidak kita bisa baca baca online begini ya. Nah ini bisa dibaca ini. Walaupun hanya introduction-nya, nggak apa-apa. Sebagai tambahan ya. Nah ini coba kita lihat ya. Apa fungsi epikatekin? Mana tadi? Ya ini ya. Enhance lipid. Copy paste. Nah ini ya. Studi menunjukkan bahwa epikatekin bisa enhance, mengenhance metabolisme lemak dan kemampuan antioksidan muscle dari common carb ya. Ya kita kalau ingin tahu ya kita ini aja, kita copy ya, kita masukkan ke Google Translate ya, kan bahasa Indonesia. Kita masukkan ke sini ya, apa bahasa Indonesianya? Secara keseluruhan hasil penelitian mengungkapkan bahwa epikatekin ya, EC disingkat, bisa meningkatkan metabolisme lipid dan kapasitas antioksidan pada otot ikan mas. Ya. Jadi lemaknya itu bisa cepat terurai gitu ya. Dan bisa meningkatkan kapasitas kemampuan antioksidan pada otot ikan mas. Ini bisa diaplikasikan pada ikan mas ya. Bagi yang mau memelihara ikan mas, nah ini epikatekin ini bisa bisa membuat ikan masnya itu bertambah sehat ya. Kira-kira begitulah ya. Ya. Dan seterusnya ya, bisa Anda ulangi dengan cara yang sama. Ini ada epikatikin plus, ada minus ya. Nah, ini anggap saja sama ya. Kemudian mitrapilin, mitrapilin itu apa? Nah, kita buka lagi boleh ya. Nah, ini bisa bisa kita apa namanya?
Ambil gambarnya saya seperti tadi. Ini bagus sekali kalau dijadikan sebagai dasar teori ya. Nah, kita masukkan ke sini. Kita copy namanya tadi. Kemudian rumus kimianya apa tadi? C, H2, C21, H24 dan seterusnya. Nah, bisa kita kopikan di sini. Berat molarnya kita lihat di sini. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Ini sebagai contoh saja. Saya ajarkan kalian bagaimana cara mencari eh, tinjauan pustaka terkait senyawa organik yang ada di dalam tanaman Uncaria gambir ya. Ada 18 ini, 18 senyawa Uncaria gambir. Bisa kalian praktekkan satu-satu ya, nggak apa-apa sebagai latihan ya. Misalnya ini ya, mitrapilin. Apa sih mitrapilin? Ya, bisa kita cek ya di jurnal-jurnal. Kita klik seperti ini, tik jurnal 2024, kita enter. Ya, banyak sekali ini. Kalau bisa 2014 ya sampai dengan 2024 yang terbaru. Ah, ini ada nih. Ya, ada ini. Apa ini? Kita buka ya. Dari Uncaria tomentosa dan mitrapilin. Ya, mitrapilin senyawa alkaloid. Ya, apa tadi petunjuknya? Oke, kita lihat ya. Kita lihat abstrak F, Ctrl V, kita enter. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa eh, apa hasilnya nih? Nah, ini ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya ya? Kita butuh cepat ya. Nah, ini conclusion ya. Conclusion mana tadi ya? Ya, kita bisa menggunakan ini lagi ya. Nah, ini ya. Menunjukkan bahwa mitrapilin tidak bisa did not reduce accumulation of ROS ya. ROS itu apa ya? ROS itu seperti radikal bebas ya. Ya, ROS itu radikal bebas. Jadi ternyata mitrapilin itu setelah dievaluasi ternyata tidak bisa mengurangi akumulasi ROS ya. ROS itu semacam radikal bebas ya. Anda bisa baca sendiri terkait dengan mitrapilin ya. Dari awal mungkin ya, lebih enak ya. Ya, ini ya. Jadi tujuan dari penelitian ini mengevaluasi potensi antioksidan, ekstrak daun menggunakan air, tanamannya Uncaria tomentosa. Kandungan utamanya mitrapilin. Ya, ya ini bisa memiliki potensi antioksidan. Intinya gitu ya. Jadi menunjukkan ya. Terus bagaimana kita eh,
menuliskan referensi yang benar ya. Saya kasih contoh ya. Saya akan menirukan menggunakan Mendeley ya. Kita tutup dulu, kita buka Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah software yang bisa dipakai untuk menuliskan daftar pustaka secara otomatis ya. Kita tunggu ya. Nah, ini Mendeley. Jadi kalau kalian punya laptop, silahkan mencari tutorial bagaimana menginstal Mendeley. Ini gratis ya. Nah, ini udah terbuka seperti ini. Misalnya kita akan mensitasi jurnal ini ya. Nah, ini diklik ini site ya. Nah, ini site kemudian RIS. Kita klik RIS ya. Nah, ini sudah ada nih. Berarti Mendeley-nya kita buka. Kemudian file, add files. Add file. Tadi di-download ya. Di-download apa tadi namanya? Nah, ini RIS ini ya. RIS apa tadi? Nah, ini RIS ya. RIS eh, 3 angka terakhir 013 ya. 013 berarti yang ini nih. Nah, kita open ya. Nah, ini ya. Muncul ini di Mendeley. Bagaimana cara kita mengeluarkannya? Ini copy ya. Kita copy. Kita masukkan. Misalnya di ini ya, di sini. Daftar pustaka. Kemudian klik referensi, insert citation. Nah, tadi kan kita sudah copy judul ya. Kita sudah copy judul tadi. Mana tadi? Nah, ini kita sudah copy judul. Kita masukkan ke word yang tadi, insert citation. Nah, masukkan ke sini, control paste. Nah, udah muncul. Di oke kan. Ya, ini ya. Ini tentang mitra pilin ya. Apa tadi tulisannya? Mitra pilin, mitra pilin memiliki potensi antioksidan. Nah, gitu ya. Ini titik ya. Nah, kita gimana cara memunculkan daftar pustaka? Misalnya daftar pustaka ya. Kita klik insert bil, bli- bibliografi ya. Kita klik ya. Ah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita rapikan. Nah, ini tanpa kita ketik ini. Berarti kita mengetik ini banyak sekali nih. C A J P do B Roxo ya. Coba kita lihat jurnalnya seperti apa sih tadi? Nah, ini ya. Jadi nama orangnya Bruna C Azevedo. Berarti kata yang terakhir Azevedo ya. Azevedo, B ya. Ya, koma B ya. Azevedo, B. Jadi kata yang pertama ditaruh di yang terakhir ya. Azevedo taruh di posisi pertama. Nah, kemudian berikutnya siapa tadi? Mariana Roxo ya. Kita lihat dibalik ya. Roxo, M. Mariananya disingkat, titik koma. Kemudian penulis ketiga siapa? Marcos C. Borges. Dibalik. Borges, C, titik, Borges, M. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini menggunakan software kita nggak perlu ngetik. Kita nggak perlu nulis. Tapi karena kalian laporannya dalam bentuk tulisan tangan, ya harus ditulis seperti tulisan tangan. Nah, ini nama nama penulisnya banyak sekali. Kemudian nama tahun, ini judul, saya perbesar ya. Nah, ini tahun, kurung buka, kurung tutup, judul artikel, kemudian eh, nama penerbit, ini nama jurnalnya, Molekul 2418 ini apa ya? Nah ini volume 24 ya, volume 24 nomor 18 ya. Volume 24 nomor 18. 3299 ini halamannya kalau nggak salah. Ya, 3299 halamannya. Kemudian ini alamat bukan di sini. Nah,
Jadi untuk yang daftar pustaka atau tujuan pustaka cukup 2 jurnal saja nggak apa-apa ya. Atau lebih dari 2 jurnal silahkan. Kalian bisa latihan sendiri. Ya, itu tadi mitra pilin, Roxy, Burgin dan seterusnya. Organik ini akan kita pisah-pisahkan menggunakan berbagai macam pelarut. Ada pelarut etanol, metanol, heksan, etil asetat, ya, gitu ya. Nah, di sini ya, enter. Mengungkap ya ini ya. Ada ini etanol nih, ya. 2024 ini terbaru ini, ya. Coba kita buka ya. Nah, ini bisa ini dibuka. Nah, ini determination. Determination itu penentuan etanol dalam vinegar. Ya, vinegar itu semacam minuman ya. Menggunakan kromatografi gas. Ya, metode yang tervalidasi untuk verifikasi halal. Ini masih proses ya. Masih proses membuka. Kita lihat. Ah, sudah terbuka ya. Ini bisa kita gunakan ini ya. Tentang etanol. Ya, etanol itu apa? Nah, ini bisa di-download ini. Kita buka misalnya. Ya, agak lambat ini tergantung kecepatan WiFi ya. Ini sedang proses membuka tentang etanol. Ya, udah terbuka nih ya. Nah, ini ya. Penulisnya ada Yuli Rohyami, Aprisilia Rizky Wijaya, dan Yorvan Ruwindia ya. Nah, ini bisa kalian download ya tentang etanol ya. Terus bagaimana cara menuliskan daftar pustakanya? Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Kita open link new tab. Caranya sama, kita akan mensitasi ya. Ya, misalnya tadi tentang etanol ya. Etanol apa? Etanol adalah senyawa organik yang sering ditentukan dalam validasi ser, verifikasi ya, verifikasi halal. Nah, gitu ya, halal ya. Nah, ini gimana cara mengutipnya? Sama kayak tadi ya. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini ada nggak citasinya? Coba kita lihat. Citation. Nah, ini ada nih, ada ya. How to how to cite. Bagaimana cara mensitasi? Ah, ini ada RIS ini ya. Kita klik ya. Nah, RIS-nya kita klik. Ah, sudah terdownload. Kita buka Mendeley. Kemudian eh, apa tadi namanya? Ya, RIS, filenya RIS. Nah, ini tadi download yang terbaru ya. Kita klik ya. Kita open. Nah, muncul di sini ya. Kita copy, copy, kita masukkan ke yang tadi ya. Etanol adalah senyawa organik yang sering ditentukan dalam validasi verifikasi halal terhadap minuman gitu ya. Nah, gimana cara memasukkan citasinya atau pengutipannya referensi insert citation ya. Kita kontrol V. Nah, udah masuk ya. Oke kan? Dia akan keluar sendiri otomatis. Ya, Rohyani et al. Ya, Rohyami et al. Et al itu dan kawan-kawan. Ah, sudah keluar sendiri nih daftar pustaka. Ini Rohyami ini keluar sendiri nih tanpa kita bersusah payah mengetik secara manual. Jadi kalau Anda nanti skripsi, Anda bisa menggunakan
software Mendeley yang sangat canggih ini ya. Mendeley desktop ya. Nah, coba kita lihat. Penulisnya Rohyami R titik koma dan Ruwindia koma Y tahun 2024 ya, judul, kemudian nama jurnalnya, halamannya, alamatnya ya. Ini bagus sekali nih, punya laptop. Yang tidak punya laptop ya berkawan dengan yang punya laptop. Silakan cari WiFi, berlatih untuk mencari daftar tinjauan pustaka dan menuliskan daftar pustaka terkait dengan senyawa organik ya. Nah, sekarang tugasnya untuk kalian semua, saya ketikkan ya, materi yang terkait dengan percobaan 4. Ya. Saya tulis di sini ya, tugas eh, apa perorangan ya. Satu, sebutkan ada berapa senyawa kimia senyawa organik dalam tanaman puncaria gambir rocks ya. Ini biasanya nulisnya dimiringkan ini. Caranya gini ya, dimiringkan. Ya. Nah, atau disingkat UGR ya. Ada berapa senyawa. Yang kedua, eh, sebutkan semua nama dan semua nama, kemudian apa tadi? Rumus kimia dan gambar gambar senyawa, gambar senyawa dan apa tadi? Dan berat molekul ya. Nah, ini tugasnya ini aja ya. Ini nilainya 30 kalau lengkap, yang ini nilainya 70 ya. Caranya seperti ini tadi ya. Nah, ini membuat tabel seperti ini. Ya, apa namanya? Nama senyawa organik, rumus kimia, gambar senyawa, berat molar ya. Untuk rumus kimia, ini penulisannya kurang tepat ya, kita perbaiki. Untuk yang angkanya di bawah huruf ya, atau pakai ini namanya apa? Subscript ya. Nah, ini yang benar seperti ini. Saya perbesar ya, supaya jelas. Nah, ini cara nulis rumus kimia seperti ini. Ini juga ya, kita perbaiki. Ya, berarti semua ya. Ini kan contoh saja sampai 3. Anda lanjutkan 4 dan seterusnya. Ya, ini ya. Nah, nanti gambar-gambar senyawa ini sangat berguna ya. Nah, nanti kita akan praktek di acara selanjutnya. Ada yang namanya membuat model gambar senyawa menggunakan lilin ya, lilin yang berwarna-warni atau malam ya. Nanti kita akan melihat gambar ini, kita praktekkan ya. Saya kira ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti pada saat acara praktikum ya. Jadi tugas perorangan ini tolong dikerjakan. Nilainya kalau lengkap 100 ya. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.